Aduh, pusing banget. Catatan warung belum buat. Catatan penjualan online juga belum. Aduh, pusing banget. Oh, iya ya, kayaknya aku pernah deh dikasih tahu aplikasi. Perlu coba nih. Nah, ini nih, aplikasi buku kas yang milenial banget, yang mempermudah pencatatan transaksi kita. Nah, untuk mencari aplikasi buku kas ini, kalian bisa masuk ke Play Store, kemudian kalian langsung klik pencarian dan ketik buku kas, maka akan muncul tampilan aplikasi buku kas seperti di layar. Kemudian kalian langsung install. Dan tunggu sampai terverifikasi. Kemudian buka aplikasi dan masukkan nomor telepon kalian agar nomor verifikasinya bisa dikirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp. Jika sudah terverifikasi, maka kalian akan mempunyai akun buku kas seperti di layar. Ini adalah tampilan buku kas. Nah, pada profile kalian bisa mengisi data kalian. Karena saya sudah dapat login dan nama toko saya itu online shop, jadi saya menggunakan nama perusahaan saya yaitu online shop dan nama pemiliknya adalah nama saya sendiri. Ketika semua sudah kalian isi, kalian bisa langsung simpan dan kalian bisa membaca peraturan yang ada ataupun kalian bisa mengisi spesifikasi yang belum terisi. Nah, untuk selanjutnya ini adalah tempat transaksi yang bisa kalian isi bulan lalu atau bulan saat ini ataupun hari ini ataupun minggu ini. Kalian bisa lihat di sana karena ini adalah transaksi yang sudah pernah saya masukkan. Sekarang saya akan memasukkan transaksi baru, yaitu saya klik tambahkan transaksi, yaitu saya isi dengan penjualan sebesar 200.000 untuk penjualan gelang ruby. Nah, untuk keterangannya saya isi penjualan gelang ruby. Nah, tanggal yang saya gunakan per tanggal sekarang. Kemudian nah, untuk nama barang saya isikan dengan nama gelang ruby. Di samping nama barang ada jumlah barang yang dijual. Kalian bisa tambahkan berapa barang yang dijual. Saya gunakan satu karena hanya terjual satu. Kemudian untuk pembayaran, apakah pelanggan menggunakan tunai ataupun cash debit ataupun transfer bank, kalian bisa pilih sendiri. Kemudian ada logo kamera di pojok kanan bawah, itu merupakan tempat untuk kalian menaruh bukti barang yang sudah terjual. Kemudian kalian bisa simpan transaksi. Nah, transaksi kalian sudah bisa tersimpan dan otomatis akan masuk ke transaksi bulan sekarang. Bisa dilihat seperti di layar. Kemudian saya akan menambahkan transaksi yaitu pengeluaran. Nah, di sini saya mengeluarkan uang sebesar 26.000 untuk pembelian kardus pembungkus paket. Nah, di sini saya memilih kategori yaitu kebutuhan toko ataupun bahan baku. Nah, saya tulis keterangannya yaitu pembelian kardus saya tulis keterangan pembelian kardus pembungkus per tanggal sekarang.
Nah, detail barang sama seperti penjualan yang tadi, saya beri nama kardus pembungkus. Nah, kuantiti yang saya gunakan itu sejumlah 26 lembar. Nah, pembayaran saya gunakan tunai. Kemudian karena saya tidak ada gambar kardusnya, maka saya tidak isi dan saya langsung simpan. Maka transaksi yang saya catat sudah tersimpan seperti di layar. Nah, untuk mengetahui laba ataupun rugi yang kita dapat selama satu periode, jika pencatatan kalian sudah selesai dalam satu periode, kalian bisa langsung mengklik tanda panah yang berada di pojok kanan atas. Kemudian kalian bisa unduh menggunakan PDF ataupun Excel. Setelah diunduh, kalian bisa langsung melihatnya, kalian apakah mendapatkan laba ataupun rugi dalam satu periode. Nah, dalam aplikasi buku kas ini tidak hanya ada transaksi untuk pencatatan penjualan maupun pengeluaran, tetapi juga ada pencatatan hutang di pojok kiri bawah seperti di layar. Di sini ada yang namanya pencatatan hutang dan piutang. Kalian bisa langsung mengklik tombol yang berwarna kuning. Kemudian kalian bisa klik memberi ataupun menerima hutang. Nah, ketika memberi, kalian langsung menuliskan nominal berapa yang kalian berikan kepada pelanggan. Misalkan, saya contohkan, saya memberikan hutang sejumlah 1 juta rupiah kepada Bapak Wayan Winarse. Tambahkan, jika sudah kontak sudah dicantumkan, maka otomatis nanti akan ada notifikasi yang masuk langsung ke nomor Bapak Wayan Winarse. Kalian bisa isikan catatan ataupun keterangan hutang. Misal di sini saya akan memberikan keterangan hutang sepeda sejumlah 1 juta per tanggal, saya gunakan tanggal sekarang, tanggal 14 November 2020. Di sini ada tulisan kirim pesan gratis bukti transaksi. Nah, kalian bisa turn on itu atau hidupkan, maka nanti akan ada notifikasi langsung masuk ke nomor Bapak Wayan Winarse. Setelah itu kalian bisa langsung simpan transaksi, maka otomatis sudah langsung tercatat seperti di layar. Nah, di sini juga ada yang namanya atur tanggal jatuh tempo. Kalian bisa klik di sana. Misalkan Bapak Wayan Winarse meminjam uang tersebut selama 5 hari ke depan. Berarti jatuh temponya itu pada tanggal 18 dihitung dari tanggal 14. Kemudian klik simpan. Jadi batas waktu pembayaran Bapak Wayan Winarse itu pada tanggal 18 November. Ketika sudah melewati tanggal jatuh tempo, maka akan ada notifikasi langsung ke nomor Bapak Wayan Winarse bahwa hutangnya sudah jatuh tempo. Kemudian kita lanjut untuk menerima hutang. Nah, anggap saja Bapak Wayan Winarse sudah melunasi hutangnya sejumlah 1 juta rupiah dan langsung berikan catatan hutang Bapak Wayan Winarse hutang sepeda per tanggal, misalkan kita
Tetapkan saja tanggal sekarang, tanggal 14 November 2020. Kemudian kalian bisa klik tombol kamera yang di sebelah kanan jika ada bukti pentransferan uang ataupun uang yang sudah dibayarkan. Kalian bisa tambahkan foto ataupun langsung ambil foto di tempat. Karena saya tidak ada, saya tidak isikan. Kemudian kalian langsung bisa simpan transaksi. Maka otomatis hutang Wayan Winarse akan dituliskan lunas pada seperti di layar. Tidak ada hutang yang tercatat. Kemudian laporan yang kalian inginkan bisa langsung klik tulisan laporan dan logo download yang ada di pojok kiri atas. Nah, jika kalian ingin mendownload berupa file PDF ataupun Excel, kalian bisa pilih. Saya menggunakan file PDF. Kemudian saya langsung unduh. Kalian bisa langsung cek file kalian di aplikasi kalian sendiri. Nah, ini adalah laporan hutang piutang yang terjadi selama bulan November. Wah, ternyata mudah ya. Tahu gini dari dulu pakai aplikasi buku kas. Nah, dalam SAK etap atau standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik itu sendiri merupakan hasil penyederhanaan standar akuntansi IFRS yang meliputi tidak adanya penilaian untuk aset tetap, aset tidak berwujud, dan laporan laba rugi yang komprehensif. Sehingga entitas ataupun perusahaan dimaksud menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi penggunaan eksternal. Nah, jadi entitas ataupun perusahaan dimaksudkan untuk menerbitkan laporan keuangannya itu hanya untuk tujuan umum atau untuk pengguna eksternal. Dalam implementasi SAK etap juga lebih mudah daripada PSAK IFRS karena lebih sederhana dan tetap dapat memberikan informasi yang dapat diandalkan dalam penyajian laporan keuangan. Kemudian SAK etap juga mengadopsi IFR untuk usaha kecil dan menengah yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi Indonesia, serta dibuat lebih ringkas. Namun perlu diingat, SAK etap juga masih memerlukan professional judgment, meski tidak banyak untuk PSAK IFRS. Nah, jadi itu mengapa UMKM sekarang diharuskan untuk membuat laporan keuangannya, karena sudah ada aturan resmi yang mengatur akan hal tersebut. Jadi bagi UMKM yang ingin melakukan pencatatan keuangannya ataupun bagi UMKM yang masih awam akan pencatatan keuangan ataupun laporan keuangan, kalian dapat menggunakan aplikasi di handphone kalian masing-masing, yaitu aplikasi buku kas yang sangat mudah untuk melakukan pencatatan keuangan secara simpelnya. Jadi ketika pencatatan sudah selesai, kalian tidak usah lagi membuat laba rugi ataupun neracanya, kalian langsung mendownload laporannya, dan laporan laba rugi ataupun neraca akan tersedia dengan sistem yang sudah ada. Jadi, orang milenial percayakan pencatatan keuangannya hanya pada aplikasi buku kas. Aplikasi buku kas, pencatatan cepat dan juga lancar.